Ya, kita mulai saja untuk pengajaran malam hari ini, di mana judulnya adalah Hesed Root. Nanti dari Kak Vindes, saya juga nggak tahu apa artinya, tapi tadi saya coba-coba mencari kalau Hesed itu dari bahasa Ibrani adalah kebaikan. Mungkin juga berbeda atau sama, nanti kita lihat. Dan tentunya ini pengajaran yang pertama dari Kak Vindes tentang kitab Rut. Tentunya menarik ya, kita juga sudah pernah ada beberapa teman yang membahas kitab Rut, akan tetapi nanti Kak Vindes pastinya memandang atau mengajar dari sudut pandang yang berbeda dari yang biasa kita pelajari. Ya, monggo Kak Vindes untuk waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Eni dan juga Bu Ria untuk doanya. Ibu Bapak, selamat malam, Shalom. Semoga kita semua sehat ya. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kitab Rut. Ini adalah sebuah kitab yang menurut hemat saya sangat baik untuk kita dalami karena pesannya begitu banyak dan kita banyak belajar dari tokoh Rut karena dia adalah seorang menantu, seorang perempuan yang benar-benar luar biasa. Kita akan belajar bersama-sama tentang Rut ini. Saya akan coba share screen. Kelihatan ya, Ibu Bapak ya. Nah, kalau kita perhatikan, tema kita adalah Hesed Rut. Hesed itu seperti yang tadi Bu Eni sampaikan, artinya kebaikan atau kesetiaan. Jadi kita akan banyak belajar malam hari ini mengenai kebaikan atau kesetiaan dari Rut. Kita akan mulai dari Rut bab 1 ayat 1 sampai dengan 6. Tapi sebelumnya saya akan mulai dengan sebuah pepatah Latin. Pepatah Latin mengatakan age quod acitis. Ya, age quod acitis itu artinya jika engkau mengerjakan sesuatu, kerjakanlah dengan baik. Jadi apapun itu, kita diminta untuk mengerjakan dengan baik. Inilah pesan yang dapat saya sampaikan untuk kita semua sebelum kita masuk ke dalam kitab Rut. Karena kita akan belajar dari Rut bagaimana dia melakukan semuanya dengan baik bahkan sampai akhir hidupnya. Kita buka bersama Galatia 2 ayat 20. Kalau kita perhatikan Ibu Bapak, ada titik awal dan titik tujuan Paulus. Ya, tolong diingat, ada titik awal dan titik tujuan Rasul Paulus. Titik awalnya pada saat kapan? Titik awalnya pada saat Rasul Paulus dijamah oleh Tuhan dalam perjalanannya ke Damsyik. Itu titik awalnya Rasul Paulus. Ia buta dan akhirnya ia dapat melihat dan dia akhirnya berubah dari seorang penganiaya murid Kristus menjadi seorang pewarta Injil Kristus. Itu titik awalnya. Nah, kapan atau di mana titik tujuan dari Rasul Paulus? Jawabannya ada di Galatia bab 2 ayat 20. Silakan, satu orang volunteer tolong bacakan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Terima kasih Bu Eni. Ini adalah titik tujuan Rasul Paulus, Ibu Bapak. Ini adalah puncaknya. Sampai Rasul Paulus mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, kita diharapkan, Ibu Bapak dan saya, untuk benar-benar dapat
seperti Rasul Paulus lakukan dan hidupi. Kita akan sampai kepada ayat 20 ini. Namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi ini adalah titik ujung atau titik akhir perjalanan Rasul Paulus. Bukan lagi kita yang hidup, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam kita. Inilah yang dilakukan oleh Rut. Kita akan baca bersama Rut bab 1 ayat 1 sampai dengan 6. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Yuk. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umat-Nya dan memberikan makanan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Bu Eni. Ibu Bapak, kita perhatikan ayat yang kedua. Ya, tapi sebelumnya kita lihat di ayat yang pertama. Jadi dikatakan di sana bahwa pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Ingat ya, jadi kitab Rut itu setelah kitab Hakim-Hakim. Ingat ini ya. Maka di awal itu disampaikan pada zaman para hakim yang memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Kita pernah belajar kitab Hakim-Hakim. Ada 12 hakim, 6 hakim besar dan 6 hakim kecil. Ya, 6 hakim besar itu siapa aja? Yefta, Simson, Deborah, Otniel, Gideon, dan satunya lagi? Nah, lupa. Ya. Siapa? Ehud ya. Ya, jadi ada 6 hakim besar. Saya ulang ya. Ehud, Gideon, Otniel, Simson, Deborah, dan Yefta. Lalu ada 6 hakim kecil. Kisah mengenai keluarga Rut yang saat itu menderita kelaparan itu merupakan kisah yang ada dalam periode hakim-hakim. Maka saat itu satu keluarga ini pindah ke tanah Moab. Ya, Elimelech bersama dengan istrinya Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Elimelech itu artinya Allah adalah raja. Kalau kita baca di ayat yang pertama,
Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ingat, Moab. Bangsa Moab itu merupakan keturunan dari anak Lot melalui anak perempuannya yang tertua. Kita tahu kisahnya Lot ya, Ibu Bapak, teman-teman. Lot ini merupakan keponakannya dari Abraham. Dan pada saat itu Lot dibuat mabuk oleh kedua anaknya sehingga mereka bersetubuh. Kita buka bersama Kejadian bab 19 ayat 37. Satu orang volunteer tolong bacakan. Jadi kalau misalkan Ibu Bapak berpikir bahwa incest itu merupakan tindakan yang tidak lazim, tidak normal, tetapi itu dilakukan di zaman Lot, ya, bagaimana kedua anaknya sengaja membuat bapaknya mabok agar mereka bisa bersetubuh dan memberikan keturunan. Karena saat itu kedua anak perempuan Lot itu berpikir bahwa tidak ada lagi manusia di dunia selain mereka bertiga. Maka kedua anaknya itu berinisiatif untuk beranak, ya, sehingga ada kehidupan lagi yang baru. Yuk, satu orang volunteer tolong bacakan. Kejadian 19 ayat 37. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Nah, terima kasih Bu Vivi. Lalu ayat 36 kalau kita baca, lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Nah ya, anak pertama menghasilkan seorang anak laki-laki dan diberikan nama Moab. Anak perempuan yang kedua, ayat 38, melahirkan seorang anak laki-laki juga dan menamainya Ben-Ami, dialah bapak Bani Amon yang sekarang. Jadi Moab dan Amon itu merupakan anaknya Lot dari anak perempuannya. Ya, jadi ini hal yang kalau menurut kita sekarang tentu nggak wajar ya, nggak normal. Karena memang sebenarnya nggak normal. Ya, tapi terjadi saat zamannya Lot. Kemudian yang kedua, sebagai informasi Ibu Bapak, bangsa Israel itu membenci bangsa Moab. Coba buka Ulangan 23 ayat 3. Bangsa Israel itu membenci bangsa Moab. Nah, Ulangan bab 23 ayat 3. Silakan. Orang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Nah, terima kasih Bu Vivi. Sama-sama. Jelas ya. Jadi sebenarnya bangsa Moab itu nggak boleh masuk ke tanah bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel sangat membenci bangsa Moab. Perkawinan kedua anak Elimelek tadi dengan perempuan Moab itu sebenarnya melanggar hukum Musa. Melanggar hukum Musa. Sehingga beberapa ahli tafsir mengatakan kematian Elimelek dan kedua anaknya laki-laki itu karena telah melanggar hukum Musa. Elimelek, Mahlon, dan Kilion meninggal, itu banyak yang berpendapat karena mereka melanggar hukum Musa. Ya, itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Lalu yang berikutnya, ternyata kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion,
itu sudah menikah dengan perempuan Moab dan mereka bernama Orpa dan Rut. Jadi Mahlon dan Kilion sudah menikah dengan perempuan Moab yang bernama Orpa dan Rut. Sehingga saat itu Orpa dan Rut serta mertuanya yaitu Naomi merupakan janda. Ya, jadi ada 3 janda karena seluruh atau semua suaminya meninggal dunia. Nah, tentu kita tahu bahwa yang namanya janda di zaman itu sangat rendah. Pakai yang ada aja. Ya, Jangan terlalu banyak. apalagi di zaman 2-3 sendok aja, Bu. patriarki, di mana saat itu lelaki yang lebih ditinggikan. Ya, sedangkan perempuan itu berada di bawah laki-laki. Apalagi janda. Kenapa? Karena pertama, tidak ada yang dapat melindunginya. Yang kedua, mereka tidak bisa mencari uang, ya, mencari penghasilan. Karena yang lebih diutamakan pekerja itu adalah seorang laki-laki. Nah, maka kalau kita baca di ayat 7 sampai dengan 12, satu orang volunteer tolong bacakan. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Oke, terima kasih Ibu Hartini. Jelas ya Ibu Bapak ya, jadi setelah mereka benar-benar menjadi janda karena suami mereka meninggal dunia, semuanya ya, sehingga saat itu Naomi sebagai mertua mereka meminta Orpa dan Rut untuk pulang ke Moab. Kenapa? Karena Naomi itu merasa mereka itu punya masa depan. Kalau mereka ikut Naomi, mereka nggak bisa mengharapkan apa-apa. Karena Naomi itu seorang janda, dan sekali lagi saya ingatkan, janda itu bisa dikatakan levelnya rendah, sangat bergantung dari laki-laki untuk mencari nafkah. Beda dengan sekarang ya, emansipasi perempuan. Ya, tetapi kalau zaman dulu, wah, itu benar-benar sangat rendah derajat perempuan. Apalagi sistemnya sistem patriarki atau patriarkat ya, di mana saat itu laki-laki benar-benar yang lebih diutamakan, yang lebih dijunjung. Maka sangat masuk akal kalau Naomi bilang kepada kedua menantunya, "Ayo pulang aja ke negerimu, ke tanah Moab." Bukan berarti Naomi nggak sayang kepada kedua menantunya. Justru karena sayang, sehingga mereka diminta untuk pulang. Karena kalau mereka pulang ke tanah Moab, mereka bisa ada kemungkinan menikah lagi. Sehingga hidup mereka jelas punya suami. Sedangkan kalau mereka ikut Naomi, Naomi sudah tua.
Jadi nggak mungkin Naomi itu bisa melahirkan lagi. Kalau seandainya melahirkan lagi, lalu anak perempuan, anak laki-lakinya Naomi itu nanti bakal jadi suami di antara kedua menantunya, itu juga jelas susah. Karena kan terpaut umur yang sangat jauh. Ya kalau misalkan anak Naomi laki-laki. Kalau anak Naomi perempuan gimana? Nah, makanya Naomi bilang, ayo kalian pulang saja. Akhirnya yang terjadi, ayat yang ke-14. Menangislah pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Jadi Orpa memutuskan untuk taat, mengikuti permintaan mertuanya, Naomi. Tetapi Rut berbeda. Rut menolak permintaan mertuanya. Ayat 16 dan 17. Silahkan dibaca. Silakan. Rut 1 ayat 16 sampai 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Terima kasih Kak Yunita. Ini jawabannya Rut. Ya, bagaimana Rut mengatakan bahwa Allah mula Allahku. Berarti Rut melepaskan kepercayaan leluhurnya. Nah, untuk mengikuti Allahnya Naomi mertuanya, yaitu Yahweh. Tentu keputusan ini keputusan yang sangat besar. Karena ingat di awal tadi bangsa Moab tidak boleh masuk ke tanah Israel. Ingat tadi ya. Dan bangsa Israel sangat membenci bangsa Moab. Jadi pada saat Rut memutuskan untuk mengikuti mertuanya, yaitu Naomi, pulang ke Israel, tantangannya besar, Ibu Bapak. Pasti akan mengalami begitu banyak tantangan, penolakan, dan sebagainya. Tetapi Rut, karena rasa cintanya yang besar terhadap mertuanya, sehingga dia berani mengatakan, rakyatmu adalah rakyatku, Allahmu adalah Allahku. Bangsamulah bangsaku. Nah ya, maka kalau misalkan menantu dan mertua itu cekcok, rasanya perlu diingatkan kitab Rut ini gitu kan. Ya, oke. Saya ingin menjelaskan sedikit mengenai hukum Levirat atau dalam bahasa Ibrani-nya Levir. Levir itu artinya saudara ipar. Jadi hukum Levirat itu termuat dalam Ulangan bab 25 ayat 5 sampai dengan 10. Ya, dicatat Ibu Bapak, penting ya. Ini yang berkali-kali saya jelaskan. Kalau di dalam Injil Matius, ayahnya Yusuf adalah Yakub. Kalau dalam Injil Lukas, ayahnya Yusuf adalah Eli. Ya, kenapa kok berbeda? Karena menurut Matius yang disorot adalah ayah biologisnya. Menurut Matius ya, menurut Lukas yang disorot adalah ayah menurut hukum Levirat. Maka kalau kita baca Ulangan bab 25, kita buka yuk. Ayat 5 sampai dengan 10, kita akan tahu, oh ternyata
kalau nanti ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, belum menghasilkan keturunan, namun sudah meninggal, lalu ia punya adik laki-laki, adik laki-lakinya itu wajib untuk memperistri kakak iparnya. Wajib. Dan nanti kalau adiknya memiliki anak hasil perkawinan dengan kakak iparnya, secara hukum Levirat, anak ini menjadi anak kakaknya yang sudah meninggal. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Ini yang disebut dengan hukum Levirat. Silakan, satu orang volunteer tolong bacakan Ulangan bab 25 ayat 5 sampai dengan 10. Apabila silakan. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua serta berkata, "Iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku." Kemudian para tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan, "Aku tidak suka mengambil dia sebagai istri," maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan, "Beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya." Dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Oke, terima kasih Kak Doktrin. Jelas ya Ibu Bapak ya? Diludahin loh kalau nggak mau. Ya, jadi keras ya. Ya, keras sekali hukumnya ya. Nah, maka kita udah belajar mengenai hukum Levirat. Naomi itu merasa nggak mungkin bisa melahirkan lagi. Ya, udah tua. Makanya berkali-kali minta Orpa dan Rut menantunya untuk pulang ke negeri mereka, yaitu negeri Moab. Hanya Rut yang tidak mau karena merasa bahwa mertuanya, yaitu Naomi, butuh teman, kasihan sendirian. Tetapi dengan mengatakan dia akan mengikuti Naomi kemanapun untuk pulang ke tanah Israel, Rut itu sedang mempersiapkan diri mengalami penolakan. Ya, karena dia dari bangsa Moab yang dibenci oleh bangsa Israel. Coba ketemu di mana menantu seperti Rut. Kan berani berkorban buat mertuanya. Apalagi suaminya udah meninggal. Iya kan? Tetapi Rut berbeda. Ya, Rut karena cintanya yang besar terhadap mertuanya, bahkan ia rela meninggalkan kenyamanannya, karena di Moab itu masih ada papa dan mamanya Rut. Ya, tetapi Rut lebih memilih untuk menjaga dan menemani mertuanya. Hebat ya. Oke, berikutnya. Nah ini, berbeda dengan keputusan Orpa, Rut mengambil keputusan untuk tetap menyertai Naomi. Ia mengesampingkan rencana hidup pribadinya di masa depan
untuk membantu seseorang yang mengalami keputusasaan lebih daripada dirinya sendiri. Rut menanggapi permintaan Naomi dengan kata-kata yang mirip dengan sumpah atau perjanjian. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Ini kan mirip seperti perjanjian perkawinan ya. Suka dan duka, untung dan malang, dikala sehat maupun sakit. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, kita baca 1 Raja-Raja bab 22 ayat 4. Bunyinya hampir sama. Silakan. Pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Salah Bu, ini 1 Raja-Raja Oh, 22 Raja-Raja. ayat 4. 1 Raja-Raja. Maaf, Kak. Nggak apa-apa. Tadi berapa itu? 2 Raja-Raja ya? 2 Raja-Raja, Kak. Ya, ini 1 Raja-Raja bab 22 ayat 4. Lalu katanya kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Nah, terima kasih Bu Eni. Hampir sama nggak? Hampir sama ya. Rakyatku, rakyatmu, kudaku, kudamu. Jadi menunjukkan kesatuan, kesetiaan, dan kebersamaan. Semangatnya luar biasa. Kemudian, pilihan Rut menyatakan janjinya secara bebas. Tidak ada paksaan dari Naomi. Justru sebaliknya, Naomi lebih menginginkan Rut untuk pulang ke negerinya. Tetapi ternyata Rut memilih jalan lain. Dan dia menyatakan semua itu secara bebas tanpa ada paksaan. Ini seperti perkawinan ya, Ibu Bapak ya. Bebas tanpa ada paksaan. Ya. Rut dengan kehendak bebasnya memilih untuk meninggalkan tradisi, kepercayaan, dan agama leluhurnya. Salah satu dewi yang disembah oleh bangsa Moab itu adalah Dewi Ishtar namanya. Oke ya. Kemudian kita lihat sekarang masalah Rut dan Naomi. Setelah masuk ke tanah Israel, mereka memiliki masalah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah mereka tidak punya uang untuk makan, untuk bertahan hidup. Makanya kalau kita baca di Perjanjian Baru, ya, yang merupakan ibadah yang sejati adalah apa? Ibadah sejati? Gak ada yang tahu ya? Ayo, ibadah yang sejati. Kalau saya nggak salah ingat tuh Yakobus. Coba buka Yakobus Ibu Bapak. Yakobus berapa ya? Yang bunyinya adalah ibadah yang sejati itu anak-anak yatim dan janda-janda. Coba ada yang ketemu nggak? Nggak ada yang ketemu? Ada, Kak. Yakobus 1 ayat 27. Ya. Oke, terima kasih Kak Doktrin. Tolong dibaca Kak Doktrin. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia.
Nah, terima kasih ya Kak Doktrin. Jelas ya Ibu Bapak ya, ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Karena hidup mereka itu susah, bergantung dari kemurahan hati orang lain. Maka surat Yakobus mengingatkan kepada kita semua bahwa ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Maka inilah masalah utama Rut dan Naomi pada saat tiba di tanah Israel. Mereka orang yang sangat miskin, mereka tidak punya uang untuk membeli makanan sehingga mereka bisa bertahan hidup. Naomi sudah tua. Rut dari bangsa Moab, musuhnya bangsa Israel. Jadi mereka itu bingung apa yang harus mereka lakukan. Tetapi kalau kita baca Rut bab 2 ayat 2, silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi katanya, "Pergilah anakku." Oke, terima kasih Bu Eni. Maka kita barusan dengar Rut berinisiatif untuk memungut bulir-bulir jelai. Bayangkan Ibu Bapak, memungut. Bukan memetik, memungut bulir-bulir jelai yang jatuh. Lalu ayat yang ketiga, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Ternyata Boas ini masih satu keluarga dengan ayah mertuanya. Nah, ya. Inilah awal pertemuan Rut dengan Boas. Sekarang kita baca ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12, Ibu Bapak. Rut bab 2 ayat yang ke-8 sampai dengan 12. Silakan. Setelah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku? Padahal aku ini seorang asing." Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi ke suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung."
Terima kasih Bu Vivi. Jelas ya Ibu Bapak ya. Saat itu Boas sang pemilik tanah, sang pemilik ladang melihat Rut memungut bulir-bulir jelai yang terjatuh. Lalu Boas mengatakan, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain. Jangan ke ladang lain, nggak usah. Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebenarnya ini salah Ibu Bapak. Ya, karena kalau menurut hukum Musa, bulir-bulir jelai yang terjatuh ke tanah itu baru boleh dipungut pada saat sudah selesai disabit panenannya. Ini Boas malah minta Rut untuk mengikutinya dari belakang. Lihat nih, kemurahan hati seorang Boas. Seharusnya nggak boleh, seharusnya disabit dulu hasil panenannya. Nah, nanti kalau udah selesai semua, barulah boleh dipungut. Tetapi Boas malah bilang kepada Rut, ikuti dari belakang. Jadi pada saat bulir-bulir jelai itu jatuh, langsung dipungut oleh Rut. Boleh itu. Karena Boas sudah mengizinkan. Ya. Nah, makanya nggak heran Rut langsung menyembah Boas, sujud ke tanah. Ya. Menyembah di sini lihat nih, bukan berarti Rut itu menyembah Boas sebagai Tuhan. Ya. Tetapi menyembah di sini menghormati seperti kita menghormati Bunda Maria. Ya. Maka Rut bertanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu? Karena yang dilakukan Boas ini luar biasa murah hati. Nggak pernah diizinkan mungut bulir-bulir jelai itu pada saat masih dipanen. Harus udah selesai semua, baru boleh dipungut. Tapi Boas malah mengizinkan Rut. Dan Rut bilang, bagaimana mungkin aku ini orang asing loh. Kenapa kok kamu itu begitu murah hati terhadap aku? Aku itu orang asing. Lalu Boas bilang apa? Telah kudengar kebaikanmu kepada mertuamu. Engkau rela meninggalkan bapakmu, ibumu, dan tanah kelahiranmu untuk pergi menemani mertuamu ke tanah asing yang tidak engkau kenal. Ternyata kebaikannya Rut, Hesed Rut, ya kan, terdengar sampai telinganya Boas. Nah, inilah yang disebut dengan garam dan terang dunia. Bagaimana kebaikan dan kesetiaan kita didengar oleh orang lain tanpa perlu kita capek-capek mempromosikan kebaikan dan kesetiaan kita di sosial media. ya, karena banyak sekarang dikit-dikit kasih orang upload di sosial media gitu kan. Nyumbang ke panti asuhan, ya, nyumbang ke panti jompo, upload di sosial media, ya kan. Nah, itu harus kita kritisi ya, motivasinya upload itu apa? Ya, karena kita belajar malam hari ini, meskipun Rut tidak bermain sosial media, tetapi ternyata kebaikannya sampai di telinga Boas. Luar biasa ya. Nah, lalu ayat yang ke-12, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu. Tuhannya huruf kapital, YHWH Adonai. Karena Rut sudah beriman dan percaya kepada Yahweh. Ingat tadi, bangsa mula, bangsaku, Allah mula, Allahku. Maka Boas memberkati Rut dengan mengatakan, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya
dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel. Nah, ini Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Nah, ini gaya bahasa zoomorphism. Ya, saya tulis di kolom chat. Ini gaya bahasa di mana Allah digambarkan sebagai binatang. Ya, kalau Allah digambarkan sebagai manusia itu antropomorfisme. Ya, dari kata antropos itu manusia. Nah, kalau zoo itu kan kebun binatang ya, binatang kan zoo. Nah, maka gaya bahasa ini disebut zoomorphism. Nah, ya, Allah digambarkan sebagai binatang. Ya, jangan heran ya Ibu Bapak ya, ini hanya gaya bahasa. Bukan berarti Allah itu seperti burung punya sayap. Ya, ini hanya gaya bahasa. Jadi oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya, ini hanya gaya bahasa. Bukan berarti Allah itu bersayap. Ya, jelas ya Ibu Bapak ya. Sehingga kalau kita ditanya bisa jawab bahwa ini gaya bahasa namanya zoomorphism. Oke. Nah, saya ingin kita baca ayat 13. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan ayat 13 saja. Kemudian berkatalah Rut, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan." Oke, terima kasih Ibu Herna. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan. Lihat nih, ya, di mana Boas begitu baik, begitu murah hati terhadap Rut. Kenapa Boas itu begitu murah hati terhadap Rut? Karena mendengar kebaikannya Rut, hesed Rut. Nah, ya, sehingga pada saat itu Rut benar-benar merasa engkau begitu baik, ya. Lalu menyembah sampai ke tanah tadi kita baca ya. Aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuhanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku. Ya kan? Dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Nah, saya mau jelaskan Ibu Bapak, maksudnya apa perkataan Rut ini? Jadi Rut kan mengucapkan syukur karena boleh mendapatkan belas kasihan dari Boas. Ya, merasa dihibur oleh Boas. Tetapi Rut juga mengatakan bahwa dia tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu yang perempuan. Ibu Bapak, kita lihat di layar. Jadi di Israel itu ada dua istilah atau dua kategori hamba. Ya, yaitu Amah dan Sipa. Rut itu tidak menyebut dirinya Amah, melainkan Sipa. Amah itu levelnya di atas Sipa. Ya, Amah itu levelnya di atas Sipa. Sipa itu merupakan golongan hamba kelasnya paling bawah. Dan pekerjaannya adalah mengurusi pekerjaan kasar. Itu Sipa.
ia tidak lebih dari sekedar barang milik seseorang. Makanya kalau kita pernah mendengar budak itu dijual. Ingat nggak? Tahu ya? Nah, itu berarti sipah. Paling rendah yang bisa dikatakan adalah seperti barang yang bisa diperjualbelikan. Yaitu sipah. Kalau amah beda lagi. Namun, ketika Rut mengatakan, aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan, ini berarti Rut menganggap dirinya lebih rendah dari Sipah. Kasihan ya. Jadi Sipah itu hamba yang paling rendah, dan Rut mengatakan, aku tidak sama seperti salah seorang perempuan hambamu. Jadi Rut itu memposisikan diri lebih rendah daripada Sipah. Ini persis seperti yang Yesus lakukan pada saat Yesus membasuh kaki para rasul. Wah, alegoris nih. Ya kan? Di mana Yesus melakukan sebuah pekerjaan yang hamba pun punya hak buat menolak. Karena pekerjaan membasuh kaki itu pekerjaan yang sangat hina. Makanya Petrus menolak Yesus melakukan itu. Namun Yesus bilang, apa yang aku lakukan sekarang engkau tidak memahaminya. Namun kelak engkau akan memahaminya. Nah, maka setiap Kamis Putih kita selalu dilibatkan akan kenangan Kristus, yaitu pembasuhan kaki. Kita diingatkan, ya, Paus Fransiskus kan selalu pergi ke penjara-penjara ya. Penjara-penjara itu kan merupakan simbol di mana di dalamnya itu orang-orang yang sangat berdosa. Nah, iya kan? Ada pemerkosa di sana, ada pembunuh di sana. Bisa dikatakan apa? Sampah masyarakat. Iya kan? Coba ibu bapak punya tetangga napi. Ya, mantan narapidana. Ya kan? Takut nggak kira-kira? Bakal dimusuhi nggak? Bakal dijauhi nggak? Rasanya masih sulit diterima di masyarakat mantan napi. Betul ya? Mantan napi di Indonesia itu sangat sulit diterima loh sampai sekarang. Karena stigmanya sangat negatif. Nah, Paus Fransiskus justru mendatangi orang-orang yang dicap sampah masyarakat. Justru Paus Fransiskus mendatangi orang-orang yang selama ini dicap sebagai penjahat, pendosa yang sangat besar. Coba bayangkan, ini kan suatu pekerjaan di mana orang-orang nggak mau lakukan. Apalagi sampai harus membasuh kaki dan mencium kaki mereka. Ini sebuah simbol yang sangat luar biasa tentang kerendahan hati, tentang pelayanan. Maka Paus itu sebutannya servus servorum Dei, hamba dari segala hamba, pelayan dari segala pelayan. Inilah yang dilakukan oleh Rut. Rut sampai mengatakan, aku itu lebih rendah daripada Sipah. Sipah itu udah seperti barang, ibu bapak, bisa diperjualbelikan loh. Dan Rut memposisikan diri lebih rendah daripada Sipah itu. Ini luar biasa. Maka kalau kita baca ayat yang ke-14.
Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas menunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Nah, terima kasih Kak Mei. Langsung derajatnya dinaikkan oleh Boas. Bayangkan Ibu Bapak. Ya, langsung disuruh duduk satu meja dengan tuannya. Makan bersama-sama sampai kenyang. Nah, setelah pembasuhan kaki, Yesus ngapain bersama dengan para murid? Ngapain? Makan bersama. Makan bersama, memecahkan roti. Sama nggak Ibu Bapak? Makan bersama. Iya kan? Nah, alegoris nih namanya. Ya, oke. Sekarang kita lihat ungkapan Santo Yohanes dari salib. Ini saya suka banget nih. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2. Tuhan mengukur kesempurnaan kita bukan dari banyaknya atau hebatnya perbuatan kita, namun dari cara kita melakukannya. Wah, ya. Jadi Boas itu melihat Rut bukan karena kecantikannya, bukan karena elok parasnya, tetapi lihat kebaikan hatinya. Luar biasa ya. Jadi Boas itu melihat Rut ini perempuan yang berbeda. Udah baik, setia, rendah hati, pekerja keras. Di sini ada nggak yang namanya Rut? Ya. Jadi bersyukurlah ya kalau kita boleh memiliki seorang teman namanya Rut. Ya. Berarti diharapkan oleh orang tuanya teman kita yang bernama Rut ini menjadi pribadi yang baik, yang setia, yang rendah hati dan pekerja keras. Karena Rut itu artinya sahabat yang baik. Ya, Rut artinya sahabat yang baik, Ibu Bapak. Ya. Nah, sekarang kita lihat hesed dari Boas. Kalau saya bilang hesed itu artinya kebaikan ya, Ibu Bapak ya. Kebaikan atau kesetiaan. Biar kelihatan keren aja. Ya. Kalau kebaikan Boas rasanya udah biasa. Hesed Boas, biar kelihatan pintar, padahal sih enggak ya. Oke. Kalau kita lihat yang pertama, ya, Rut, bukan bab 3 tapi bab 2. Saya typo itu ya. Di Rut bab 2 ayat 8 sampai dengan 17. Itu semua merupakan hesed Boas atau kebaikan Boas. Maaf ya Ibu Bapak ya, saya typo. Yang pertama, hesednya Boas apa? Memperhatikan kesusahan Rut. Itu dapat kita baca di ayat 8 sampai dengan 9. Ya. Yang kedua, Boas memberikan berkatnya kepada Rut ayat 12 sampai dengan 13. Yang ketiga, mengundang Rut untuk makan siang dan melayani Rut. Nah, ini yang mau saya jelaskan. Ada di ayat 14. Tadi kita dengar dari Kak Mei, waktu membacakan ayat yang ke-14 ini, dikatakan, lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas
mengunjukkan bertih gandum. Kita harus tahu dulu akar kata mengunjukkan itu apa. Mengunjukkan itu dari akar kata zabat. Zabat itu artinya mengambil dengan tanah. Nah, jadi Boas itu mengambilkan makanan dan melayani Rut dengan tangannya sendiri. Jelas ya Bapak ya? Jadi Boas itu ngambilin sayur, kemudian ditaruh di piringnya Rut. Mengambil daging. Saya pikir disuapin Kak Fides. Belum muhrimnya, Kak. Ya. Terus mengambil dagingnya, lalu ditaruh di piringnya Rut. Pekerjaan ini suatu pekerjaan yang nggak lazim. Kenapa nggak lazim? Masa tuan tanah melayani pekerjaannya. Ini kan nggak lazim. Di mana-mana pekerjanya yang melayani tuannya atau bosnya. Lah ini kebalik. Bosnya melayani pekerjanya. Udah gitu pekerjanya merupakan bangsa asing. Coba Ibu Bapak bayangkan. Ya. Kalau kita makan bareng dengan ART kita, pernah nggak kita ngambilin sayur buat mereka? Ya, atau boro-boro ngambilin makanan ya. Saya pernah lihat tuh ya, sampai ditegur oleh seorang pengacara top Hotman Paris ya, dalam videonya. Ada seorang makan di restoran, ya, lalu dengan ART-nya satu meja mereka makan dengan lahap, tapi ART-nya tidak dipesankan makanan. Pernah tahu nggak video yang viral ini, Bu Bapak? Belum ya. Nah, kemudian ya pengacara ini ya memberikan atau memesankan makanan untuk ART-nya. Lalu bilang ke majikannya, kalian itu nggak punya hati, ya makan enak banyak, tetapi ART-nya hanya bisa melihat. Wah, ini terjadi ya. Semoga aja keluarga itu tidak tersinggung gitu ya. Semoga ya Ibu Bapak ya. Karena biasa kalau ditegur di depan umum kan malunya bukan main. Iya kan? Nah, kembali lagi ke konteks ini. Jadi Boas dan juga Rut berada di meja yang sama, dan Boas dengan penuh kerendahan hati melayani Rut yang adalah orang asing, bahkan memposisikan diri lebih rendah daripada Shipa, hamba yang paling rendah derajat. Tapi Boas melihatnya berbeda. Ini seperti Tuhan melihat kita para pendosa. Ya, walaupun kita merasa dosa kita sangat besar, sangat banyak, tetapi Tuhan selalu melayakkan kita, bahkan melayani kita. Persis. Ya. Oke, berikutnya. Yang keempat, makanan yang diberikan kepada Rut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu bertih gandum. Dalam bahasa aslinya itu kali. Ya, yang merupakan makanan favorit di Israel kuno. Jadi Rut makan makanan favorit. Coba, ya kan? Kalau biasanya pada umumnya ya, ART itu kan diberikan makan yang murah. Ya, rasanya kalau sama dengan majikannya
Nggak mungkin, iya kan? Majikannya makanannya mahal, ya kalau ART-nya yang biasa-biasa aja. Boros-boros mejanya dipisahkan karena merasa derajatnya berbeda. Nah, ya. Tetapi malam hari ini kita belajar dari Boas. Bahkan makanan favoritnya juga dihidangkan untuk Ruth, satu meja. Persis nggak seperti yang Yesus lakukan? Makan bersama dengan para pendosa. Nah, oke. Terakhir kebaikannya Boas adalah mengizinkan Ruth untuk memungut jelai di antara berkas-berkas yang hendak dipanen. Boas juga menginstruksikan pekerjanya agar melepaskan sejumlah bulir jelai dari onggokan jelai. Coba kita baca Ibu Bapak ayat yang ke-16. Satu orang volunteer tolong bacakan. (16 dan 17). Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Jangan berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirit yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Oke, terima kasih Bu Vivi. Nah, onggokan jelai itu bahasa Ibrani-nya adalah zebatim, Ibu Bapak. Artinya menunjuk pada jumlah batang jelai yang dipegang oleh tangan kiri ketika tangan kanan menyabitnya. Nah, kayak gini ya. Jadi inilah yang disebut dengan onggokan jelai. Ini. Jadi banyak nih. Maka ayat 17 dikatakan, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Seeva itu 1 eva 14 kilogram. Maka inilah Hesed Boas. Ya, sebuah kebaikan yang sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh orang lain yang memiliki ladang. Karena ini di luar kebiasaan. Ya, maka kalau kita baca di ayat 18 dan 19, diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya, sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Nah, karena begitu banyak, 14 kilogram hasil dari memungut saja. Jelas ya Ibu Bapak ya, bukan hasil panen, tapi hasil dari memungut. Hasil dari memungut itu 14 kilogram. Makanya mertuanya kaget, langsung mengucapkan berkat. Ya. Nah, sekarang kita lihat ketaatannya Ruth. Ruth bab 3 ayat 1 sampai dengan 5. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Ruth bab 3 ayat 1 sampai dengan 5. Lalu Naomi, mertuanya itu, berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukanlah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita. Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan, maka mandilah dan beruraplah. Pakailah pakaian bagusmu
dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Terima kasih Bu Hartini. Jadi Rut tidak banyak alasan, dia tidak menjawab mertuanya. Dia hanya menjawab semua yang kau katakan itu akan kulakukan. Luar biasa nggak Ibu Bapak? Ketaatan Rut. Ya. Nah, maka kita baca bersama-sama yuk dari Thomas A. Kempis. 1, 2. Banyak yang hidup dalam ketaatan lebih karena kebutuhan daripada karena cinta. Mereka menjadi tidak puas dan putus asa hanya karena alasan yang sangat sederhana. Mereka ini tidak akan pernah mendapatkan kedamaian pikiran kecuali mereka menundukkan diri mereka dengan sepenuh hati karena kasih Tuhan. Nah, jadi banyak itu dari kita taat bukan karena cinta, tapi karena kebutuhan. Taat dengan koordinator, ya udahlah taat aja. Taat karena kebutuhan, tapi bukan karena cinta. Ya kan? Maka orang-orang yang seperti ini katanya Thomas A. Kempis akan tidak puas dan putus asa sehingga mereka tidak punya kedamaian dalam pikiran mereka. Maka banyak sekali para pelayan itu akhirnya muntaber ya, mundur tanpa berita dalam pelayanan. Karena apa? Karena nggak puas. Ya, padahal aku udah taat loh, tapi kok aku nggak pernah dihargai. Nah, taatnya bukan karena cinta, tapi karena kebutuhan. Sama seperti kita taat kepada Tuhan, kalau doa kita dikabulkan. Tapi kalau doa kita nggak dikabulkan, apakah kita masih taat kepada Tuhan? Ya. Nah, kalau taat kita berangkat dari cinta, maka apapun yang terjadi, kita akan mengalami kedamaian dalam pikiran kita. Ya, tidak mudah putus asa, tetapi selalu bersyukur. Yang berikutnya, tidak ada orang yang memerintah dengan tenang, kecuali dia yang telah belajar dengan baik bagaimana cara untuk taat. Jadi tidak ada pemimpin yang hebat tanpa tanpa pernah menjadi murid yang taat. Ya, jadi nggak mungkin kita bisa menjadi pemimpin kalau kita belum dapat menjadi seorang pengikut yang taat. Pemimpin yang hebat itu berasal dari pengikut yang taat. Ya, Petrus bisa menjadi seorang pemimpin yang hebat karena ia adalah seorang pengikut Yesus yang taat. Ya, Paulus bisa menjadi rasul yang hebat karena dia merupakan pengikut Yesus yang taat. Ya, Rut merupakan pribadi yang hebat karena dia seorang menantu yang taat. Mungkin kalau mertuanya Naomi minta Rut masuk sumur, dia juga bakal ikut masuk sumur kali. Ya kan? Karena saking taatnya, taat karena cinta. Ya. Kemudian kalau kita baca bab 3 ayat seterusnya berbicara mengenai penebusan Boas terhadap Rut.
karena tidak ada yang mau menebus Rut. Akhirnya Boaslah yang menebus. Sama seperti Yesus yang menebus kita dari dosa. Ya. Maka kalau kita ingat kisahnya Rut dan Boas, persis seperti kisahnya Yesus yang menebus mempelainya, yaitu kita semua. Coba kita lihat ayat yang ke-12 dan 13. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Rut 12, Rut 3 ayat 12 dan 13. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah, tidur sampai pagi. Terima kasih Kak Doktrin. Keren ya Boas ya, gentleman. Ya, kalau tidak ada yang suka dan mau menebus engkau, biarkan aku saja yang menebus engkau. Sekarang tidurlah sampai pagi. Tenang saja. Karena kalau nggak ada yang mau, aku yang akan menebusmu. Keren ya. Jadi Rut ini diberikan ketenangan oleh Boas. Ingat, karena kalau orang banyak pikiran, nggak bisa tidur. Boas memberikan ketenangan kepada Rut. Kalau tidak ada yang suka, tidak ada yang mau menebus engkau, aku yang akan menebus engkau. Demi siapa? Tuhan yang hidup. Jadi Boas melakukan semuanya itu demi Tuhan yang hidup. Wah, gentleman ya, seorang Boas. Seperti Yesus menebus kita demi Allah yang hidup. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu saja yang terjadi. Ya, menarik. Lalu singkat cerita akhirnya Rut bab 4 perikopnya berbunyi apa? Rut menjadi istri Boas. Ya, coba lihat. Rut bab 4 tuh. Judul perikopnya apa? Rut menjadi istri Boas. Boas. Jadi singkat cerita akhirnya tidak ada yang mau menebus. Boaslah yang menebus Rut. Sehingga Rut menjadi istrinya. Bayangkan dari yang lebih rendah daripada Shipah, sekarang jadi istrinya. Nyonya. Ya kan? Sama seperti kita yang adalah pendosa, tetapi sekarang menjadi mempelai Kristus. Karena Yesus telah menebus kita. Maka ada 3 hal yang dapat kita petik dari kisah Rut dan Naomi ini. Yang pertama, komitmen untuk setia, memilih yang tersulit. Ini adalah salah satu dari 14 langkah menuju kerendahan hati versinya Mother Teresa. Coba Ibu Bapak baca nanti 14 hal yang dapat kita lakukan agar dapat menjadi rendah hati. Memilih yang tersulit adalah salah satunya. Jadi
Rut itu sangat rendah hati karena dia memilih yang tersulit, lebih memikirkan dan lebih memilih kebutuhan orang lain. Walaupun resikonya ia ditolak karena dia bangsa Moab. Tadi kita baca tuh Ulangan bab 23 ayat 3. Bangsa Moab dan bangsa Amon dilarang menginjakan tanah Israel. Nah, ya. Oke. Yang kedua, kita belajar dari Rut bagaimana ia memiliki rasa cinta yang besar terhadap mertuanya. Sampai ia rela meninggalkan bapaknya, ibunya, dan tanah kelahirannya. Ya, makanya Yesus bilang, barang siapa ingin ikut aku, apa? Diminta untuk meninggalkan ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya. Bukan berarti habis ini pada tinggalin keluarga ya. Tetapi pesannya jelas bahwa Allah ingin kita fokus terhadap karya pelayanan kita dimanapun Allah tempatkan. Dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan. Tetap Tuhanlah sebagai prioritas yang utama. Yang terakhir, kita belajar kerendahan hati dan ketaatan dari seorang Rut. Ya, bagaimana ia menilai dirinya lebih rendah daripada Shippa. Ya, sehingga Boas mengangkat derajatnya, langsung saat itu juga mengajaknya untuk makan bersama. Ya, ketaatannya terhadap keinginan mertuanya. Tanpa banyak alasan, ia langsung mengatakan, apa yang kau minta itu akan kulakukan. Ya, maka saya ingin fokus di nomor yang ketiga sebagai penutup. Ibu Bapak berbicara mengenai kerendahan hati dan ketaatan, ada istilah kenosis dan pleroma. Kenosis itu artinya mengosongkan. Kalau pleroma itu artinya mengisi. Apa yang Rut lakukan itu adalah mengosongkan dirinya. Sehingga dengan mengosongkan dirinya, ia diisi oleh kebaikannya Boas. Sampai sini jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi kan Rut mengosongkan diri nih, menganggap dirinya lebih rendah daripada Shippa. Nah, karena dia sudah kosong, maka diisi oleh cinta dan kebaikannya Boas. Maka pesannya adalah kalau kita mau diisi oleh cintanya Tuhan, kita harus mengosongkan diri. Nah itu. Maka kenosis dan pleroma ini selalu berjalan berdampingan. Coba kita baca Filipi 2 ayat 7 sampai dengan 11. Satu orang volunteer tolong bacakan. Filipi 2 ayat 7 sampai 11. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia,
Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Terima kasih Kak Doktrin. Jelas ya Ibu Bapak ya? Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Kenosis. Ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Seperti yang dilakukan oleh Rut dan Boas. Saat Rut merendahkan diri lebih rendah daripada Shipa, Boas langsung meninggikannya, duduk bersama dengan dia, makan bersama-sama, bahkan langsung dilayani oleh Boas. Yesus merendahkan diri, mengosongkan diri, mengambil rupa hamba, lalu merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Seketika itu juga Allah meninggikannya. Maka kenosis dan pleroma ini harus dijadikan inti pelayanan kita, inti kehidupan kita, dan inti dari setiap langkah kehidupan kita. Karena tanpa adanya pengosongan, tidak mungkin ada pengisian. Ya, kalau kita baca Yohanes bab 2 mengenai perkawinan di Kana, mukjizat Yesus pertama kali terjadi karena tong-tong itu kosong. Sudah tidak ada anggurnya lagi. Jadi harus ada pengosongan, baru ada mukjizat. Harus ada kerendahan hati, baru ada mukjizat. Nah, ya. Mukjizat terjadi karena adanya pengosongan. Maka ditulis di sana, karena ia mengosongkan dirinya sendiri, ia ditinggikan. Karena ada Kalvari, maka ada pencurahan Roh Kudus. Orang-orang itu fokusnya pencurahan Roh Kudus. SHDR, sesi 5 ditunggu-tunggu. Ya, tetapi lupa bahwa sebelum sesi 5 ada perjuangan dari para tim panitia SHDR yang tidak kelihatan. Tanpa perjuangan mereka, tidak mungkin ada sesi yang kelima SHDR. Kita itu selalu fokus pada hasil, tapi tidak pernah menghargai proses. Maka karena ada Kalvari, maka ada pencurahan Roh Kudus. No Pentakos without cost. Tidak ada Pentakosta, hari Minggu kemarin kita rayakan Pentakosta, tanpa harga yang dibayar Yesus di atas kayu salib. Ya kan? Yesus harus pergi dulu sehingga Roh Kudus datang. Ya, pergi kepada Bapa. Sehingga Roh Kudus turun, Pentakosta terjadi. Karena ada Kalvari, maka ada pencurahan Roh Kudus. Wadah yang terisi penuh dengan lada tidak dapat diisi dengan garam.
Seorang murid yang penuh dengan keinginan-keinginan pribadinya tidak dapat dipenuhi dengan kekuatan Roh Kudus. Tidak mungkin wadah yang sudah terisi garam bisa diisi dengan lada. Kalau mau diisi dengan lada, maka garam ini harus dibuang. Wadah ini harus dikosongkan. Kita nggak bisa menjadi murid yang penuh dengan kekuatan Roh Kudus kalau kita masih ada kepentingan pribadi, dalam persekutuan doa saling sikut, dalam pelayanan saling menghakimi. Nah, maka nggak mengherankan pelayanan kita tidak berbuah. Karena tidak ada Roh Kudus dalam pelayanan kita. Coba buka Filipi 2 ayat 20 sampai dengan 21. Silakan. Karena ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Amin. Terima kasih Bu Eni. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Yesus Kristus. Rapat, ribut terus kerjaannya. Sama-sama saling ego, nggak ada yang mau mengalah. Kenapa? Karena yang dipusingkan adalah kepentingannya sendiri. Maka kita diingatkan malam hari ini. Kita mau belajar untuk rendah hati dan taat. Seperti yang dilakukan oleh Ruth. Dia mengosongkan dirinya, taat terhadap keinginan mertuanya. Sehingga yang terjadi, diangkat derajatnya. Dari Shipa menjadi istrinya Boas. Karena kerendahan hati dan ketaatan. Maka pelayanan kita akan memberkati banyak orang. Akan berbuah kalau kita sungguh mau mengosongkan diri. Sehingga hanya Roh Kudus yang bekerja. Amin ya Ibu Bapak ya. Selesai. Ore. Ada pertanyaan?